bisa pendampingnya Pak Sumarno. Gimana Pak Marno kesan dan kesannya? Desa pembinaannya juara 1 terus. Ya, sip. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat tim dari Kementerian Kopernas yang sudah hadir, yang kami hormati rekan-rekan dari Dinas PMD Kabupaten Wonogiri bersama tim ahli, yang kami hormati juga rekan Forkopimda Kecamatan Jatikurno, kepala desa dan seluruh perangkat desa serta Bapak Ibu semuanya yang hadir, yang berbahagia. Alhamdulillah tentu kita bersyukur sekali kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu bersama di Balai Desa Selokretno dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya mohon maaf tadi saya agak terlambat Bapak. Jadi beberapa waktu lalu saya mendapatkan WA, kebetulan saja istri saya bekerja di WRD Ibu Sukma, sehingga ketika sampai di rumah kemudian diberi WA itu langsung saya teruskan kepada Pak Kepala Desa untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam penerimaan panjenengan semuanya. Dan kemudian tadi juga saya dari Desa Tawarjo dalam rangka Agus Des RPJMDes tahun 2024-2029 masyarakatnya, dan kemudian menjadi legitimasi untuk membuat kepala desa yang baru, karena juga adanya partisipasi dan keterlibatan dari calon-calon yang kalah, sehingga ketika kelompok-kelompok terkumpul ini dihadiri mereka calon yang kalah, akhirnya juga mereka merasa dihargai juga. Itu salah satu pentingnya perencanaan yang terkelompok seperti ini. Dan hari ini merupakan satu review, artinya ada usulan yang mungkin juga belum masuk. Seperti tadi di sana ada satu balai desa SD yang belum masuk gitu. Nah, inilah alhamdulillah di Wonogiri ini luar biasa Pak. Kita punya Bapak Bupati Lung Sewu mantan preman Pak Joko Sutopo dengan programnya yang alhamdulillah dirasakan banyak sekali manfaatnya di Kabupaten Wonogiri. Dan tadi sudah disampaikan Pak Kepala Desa kaitan dengan proses perencanaan di Selokretno. Kami di Jatikurno ini, saya baru 1 tahun di sini, Maret tanggal 22 lalu. Dan kemarin atas kebersamaan kami, Kepala Desa Lurah di Jatikurno, Kecamatan Jatikurno memenangkan Wonogiri Lomba Sungguh. Jadi juara 1 se-Kabupaten Wonogiri. Nah, ini juga salah satu upaya kami dalam upaya branding teritorial kami, termasuk memberikan semangat kepada desa dan kelurahan di Jatikurno. Dan di era digitalisasi ini memang sangat penting sekali, maka ketika saya masuk ke sini, kami mencoba untuk mengkolaborasikan dan mengintegrasikan websitenya, seperti di Selokretno yang sudah luar biasa, termasuk dari teknik-teknik marketing dan sebagainya di media sosial. Maka dari itu saya mohon arahan dari panjenengan, mudah-mudahan dalam acara ini bisa berjalan dengan lancar. Dan lupa untuk Pak, sekaligus mungkin saya tidak bisa berbicara sampai selesai. Jadi ada acara di Purwokerto juga dengan kader tetapi keluarga untuk jadi narasumber. Sekali lagi terima kasih atas kerawatannya, dan mohon arahan untuk bagaimana nanti di acara ini bisa berjalan dengan lancar dan ada bermanfaat bagi desa Selokretno. Makan siang kalau udah Bupati Wonogiri mantan preman. Kepada tim Bapak selamat datang, terima kasih dan mudah-mudahan nyaman. Itu saja. Terima kasih Pak Camat, Pak Kades atas paparan dan kesampaiannya. Jadi sebenarnya kami yang
sangat-sangat berterima kasih dalam kesempatan ini sudah diberikan sambutan yang luar biasa, termasuk Pak Koramil sama Pak ini yang sudah bisa rawuh bersama kami. Jadi sebenarnya memang apa yang dipaparkan Pak Kades kami itu sudah sangat sejalan dengan apa yang dilakukan di pemerintah pusat. Jadi intinya ada satu poin yang saya ambil tadi dari paparan Pak Kades, bahwa literasi itu penting, Pak. Jadi intinya literasi itu sebenarnya yang saya tangkap itu adalah wawasan yang harus kita buka seluas-luasnya terkait dengan khususnya masalah pembangunan di negara kita, di pusat maupun sampai di tingkat desa. Begitupun juga di unit kerja kami ini teman-teman ini kami undang ke pusat juga dalam rangka membuka wawasan dan membuka informasi lah seluas-luasnya bagi mereka. Mereka nanti mungkin bisa belajar ke Bapak bagaimana cara terkait dengan tata kelola pembangunan sebuah desa menjadi desa yang maju seperti ini. Jadi memang pas kami berkunjung ke sini, ini memang kelihatannya peran pemerintah sangat besar dalam hal ini. Peran Pak Kades sebagai pionir dalam penggerak pembangunan di desa. Untuk mengawali diskusi ini mungkin saya ingin satu lagi memang kepada Pak Koramil dan Kapolsek mungkin program-program pemberdayaan masyarakat terkait dengan pertanian misalnya itu juga terjadi di pusat juga, Pak. Contohnya kan misalnya di food estate itu juga ada bagian dari peran TNI yang dilibatkan oleh pemerintah untuk dekat dengan masyarakat juga. Dan saya juga beberapa kali berkunjung ke daerah kemarin pas Covid itu juga ada dari Kapolres itu masuk ke pemerintah masuk ke masyarakat itu terkait dengan pemberdayaan masyarakat di kala Covid itu. Jadi memang hal ini yang sangat positif dan sangat kami apresiasi. Iya. Akan menjadi concern kami juga, akan kami diskusikan dengan teman-teman terkait dengan, karena memang hama itu biasanya kan yang kecil-kecil ini kera kan juga kami baru dengar nih dari sini. Ya. Ketika melihat potensi yang ada di sebuah desa, jadi apa yang dilakukan oleh misalnya pemerintah kabupaten untuk mendampingi atau mencari atau mungkin juga menggali potensi dari sebuah daerah. Kan seperti kita tahu kan potensi daerah itu kan tidak seragam ya. Ada yang unggul di pariwisata, ada online di sini Mete, Pak. Oh, Mete. Iya, siap. Ini usaha dari kelompok tani wanita bukan? Bukan. Oh, ini kelompok UKM. Hutan kelapa. Iya. Kelapanya tadi.
Itu UKM yang minuman, ada beras kencur, ada jahe. Ini Silakan coba Pak. Iya. Bisa dicoba, bisa dicoba. Ini gara ini. Lah panitia orang belum minum. Saya. Oh ini yang potong. Usaha Ini steamer, penilai gulingan, jadi minyaknya keluar dulu. Ditaruh dalamnya. Muternya gitu. Ini Pak, pakai colokan listrik. Oh iya. pakai dinamo ya. Iya, anu Pak, elektro ini klasik elektro Pak. Kan butuh dengan aja Pak. Bisa. Iya. Oh, kan. Awan kan, masukkan sini. Nanti keluar sini. Bisa kan untuk Parutan kelapa, pencacah, singkong, hasil dari desa Slogo Retno. UMKM desa Slogo Retno. Kita sempat diskusi dengan Mas Budiman Sujatmiko bahwa beberapa hal memang harus dibenahi, termasuk juga undang-undang perencanaan pembangunan nasionalnya mungkin akan kita lihat lagi kesesuaiannya dengan kementerian yang lain. Mungkin itu dua agenda kami, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kami mohon nanti ada beberapa pendalaman dari kami untuk Bapak dan Ibu dapat menanggapinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan dari tim Kementerian BPN. Untuk sebelumnya kami ucapkan selamat datang Camat Jatiborno yang kami hormati Bapak Mawan Trihanto SS DPNS. Untuk acara yang keempat, pemaparan perencanaan program Desa Slogo yang kami hormati Bapak Suparmanto SL, Kepala Desa Slogo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati tim dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Republik Indonesia yang telah hadir di tengah-tengah kita. Sebagai penghormatan kita kasih aplaus untuk beliau semuanya. Yang kami hormati tim dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonogiri, beliau bapak-bapak dari Forkopimda Kecamatan Jatiborno, dan tentunya rekan-rekan pendamping desa, kemudian duta digital dan kader digital, kemudian dari unsur lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan desa, serta Bapak Ibu perangkat desa dan seluruh hadirin yang hadir pada pagi hari ini di Balai Desa Slogo yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa bertemu di Balai Pertemuan
suatu kehormatan bagi kami Desa Selogorno pada hari ini mendapat kunjungan dari kementerian. Karena kementerian dan desa itu levelnya kan sangat jauh. Kalau desa di level terendah, kementerian di level paling atas. Semoga bisa memberikan manfaat dan barokah serta kebaikan untuk Desa Selogorno pada khususnya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sekilas kami ingin menyampaikan tentang hal-hal yang berkaitan. Pertama, untuk gambaran profil Desa Selogorno, yaitu luas wilayah 275 hektar. Ini termasuk desa yang kecil di wilayah Kabupaten Wonogiri, sehingga salah satu indikatornya untuk dana desa dari APBN yang kami terima juga terkecil nomor 3 se-kabupaten kalau nggak salah. Kemudian jumlah penduduk 2.293 jiwa, jumlah dusun 4 dusun, jumlah RW ada 6, jumlah RT-nya 14. Kemudian dari perangkat kami ada 12 orang, 1 kepala desa, 1 sekretaris desa, 3 kepala urusan, 3 kepala seksi, dan 4 kepala dusun. Potensi yang ada dengan ketinggian yaitu 650 dari permukaan laut, sehingga potensi di sini adalah pertanian, perkebunan, peternakan, ekonomi, dan budaya. Kemudian visi dan misi Desa Selogorno sebagai langkah awal dari perencanaan pembangunan desa kami yang kami susun dan dituangkan di dalam RPJM Desa, yaitu Selogorno maju, mandiri, sejahtera, beriman, dan berbudaya. Dalam hal ini kami ingin mencapai suatu kemajuan, kemandirian, kesejahteraan, dan kita kolaborasikan dengan kearifan lokal, yaitu tentang keimanan dan budaya yang ada, sehingga semuanya nanti bisa berjalan secara sinergi. Adapun misi kami dari visi yang kami tampilkan ada 5, tidak kami bacakan, kami tampilkan. Kemudian untuk mencapai visi-visi kami ada yang namanya Pancacita. Jadi Pancacita ini bagi kami untuk mempermudah suatu tujuan program. Tapi di sini kami karena mengakomodir kearifan lokal mencoba menggabungkan antara Jawa dan Indonesia. Pertama, maju desa nih. Jadi kami ingin menjadi desa ini desa yang maju. Salah satu indikator desa maju 3 tahun terakhir ini yang semula kami desa berkembang secara IDM itu alhamdulillah dari berkembang menjadi maju. Kemudian jejak pimpinannya artinya berhubungan dengan pemerintahan. Bagaimana menjalankan pemerintahan yang baik, bagaimana menjalankan pemerintahan yang profesional. Karena orang-orang yang ada di dalam pemerintahan dan juga lembaga yang mendukung adalah termasuk pimpinan. Makanya pimpinan harus jejak, harus tegak, dan harus menjalankan aturan sesuai yang ada. Kemudian bangkit ekonomi ini, salah satu untuk menuju kemajuan dan kesejahteraan adalah bangkitnya ekonomi masyarakat. Alhamdulillah ekonomi masyarakat kami sudah lumayan bagus dengan adanya pertama masyarakat perantau. Jadi Selogorno ini sekitar 35% sampai 40% penduduk adalah penduduk perantauan, sehingga salah satu kebangkitan ekonomi itu dari perantauan. Tapi di sisi lain, karena merantau juga terbatas waktunya, dipengaruhi oleh usia, maka bagaimana ekonomi masyarakat di Selogorno bisa bangkit? Alhamdulillah dari pemuda-pemuda kami yang kami hadirkan, salah satunya ini termasuk pelaku-pelaku ekonomi yang nantinya mungkin bisa kita ke lapangan membuktikan kegiatan-kegiatan mereka, yaitu adanya marketing online secara digital, memanfaatkan digitalisasi yang saat ini kita kenal secara bersama-sama. Kemudian yang keempat adalah monca budaya nih. Bagaimana budaya itu terkenal? Karena budaya adalah merupakan salah satu ciri khas suatu daerah, suatu bangsa yang perlu kita angkat, sehingga budaya ini kedepannya akan
selain membawa kemajuan, tapi juga akan memunculkan ciri khas tertentu. Contohnya gotong royong, semakin lama semakin tergerus. Harus selalu kita gaungkan supaya gotong royongan yang merupakan ciri khas budaya nasional dan budaya daerah itu bisa tetap berjalan. Kemudian yang terakhir, mohon maaf ini lancar sertifikatnya karena ini kami angkat kepala desa pada khususnya setiap periode yang jadi permasalahan adalah ketika berhenti masih punya masalah tentang sertifikat. Maka ini kami angkat sebagai program kami, sekaligus banyaknya aset-aset desa yang selama ini sudah 50-an tahun mungkin belum disertifikatkan, tidak jelas keberadaannya, itu lambat laun mulai kami jadikan program untuk menyelesaikan. Alhamdulillah saya bersama Pak Sekdes didukung seluruh perangkat dan masyarakat dalam 2 tahun terakhir sudah menyelesaikan 5 tanah kas desa yang bermasalah untuk kembali bersertifikat atas nama pemerintah desa. Itu dari mata kita untuk mempermudah tujuan kami dalam rangka melaksanakan pembangunan di Desa Sogerno. Kemudian prioritas program ini kami tuangkan dalam RPJM Desa dengan proses awal itu jaring aspirasi. Saya kira ini hampir sama, cuman yang membedakan penyusunan RPJM Des yang dulu-dulu dengan yang model saat ini adalah adanya rembuk sektoral. Kalau dulu kan rembuk dusun atau mungkin ke RT, sehingga yang diusulkan masyarakat itu biasanya berupa hal-hal yang bersifat infrastruktur, jalan, jembatan, kemudian irigasi, hanya berkisar itu. Tapi dengan adanya rembuk sektoral ini lebih luas, dengan dampingan dari tenaga ahli, Kementerian Desa, kemudian dari pendamping desa, alhamdulillah. Jadi ada beberapa sektor, diantaranya sektor perempuan, nanti ada usulan yang masuk ke RPJM Des, kemudian sektor kepemudaan, pertanian dan peternakan, ekonomi budaya dan keagamaan. Ini kita laksanakan sebelum kita menyusun RPJM Des. Nah, awal masuk sebagai program RPJM Des, program kami mencanangkan program kampung literasi. Sekilas kalau kita berbicara tentang literasi itu biasanya hanya berputar tentang buku, tentang perpustakaan. Saya pun awalnya juga berpendapat demikian. Tapi setelah terbuka ternyata literasi itu mampu membuka pemikiran kita, cakrawala kita untuk membangun dari berbagai sektor. Di antaranya tujuannya itu merubah mindset berpikir masyarakat agar lebih cerdas dan lebih maju. Kemudian yang kedua adalah menjadikan masyarakat lebih kreatif dan inovatif dengan kegiatan yaitu literasi baca tulis, budaya, sains, digital dan juga finansial. Kalau ini sudah kami lakukan dengan pojok literasi karena apa? Khususnya literasi sejak usia dini. Segala sesuatu itu tidak bisa berjalan secara mendadak atau istilah Jawanya ujuk-ujuk. Sehingga satu hal yang kita tanamkan, apapun jangan sampai meninggalkan usia dini. Pendidikan karakter kita mulai dari usia dini, budaya baca usia dini. Tapi kadang-kadang program itu kan agak mengesampingkan usia dini. Padahal proses itu lebih penting daripada hasil. Termasuk melakukan perencanaan jangka panjang, baik oleh Bappenas, baik oleh tingkat desa. Ini sering ditinggalkan karena tidak langsung terlihat oleh masyarakat. Tapi ini kami anggap penting sekali karena saat ini dengan menurunnya budaya baca ini SDM kita secara kualitas juga mohon maaf kayaknya beda dengan SDM masa lalu dan masa sekarang. Mungkin secara digitalisasi oke, tapi secara hal-hal yang lain agak tertinggal. Kemudian literasi budaya, contohnya untuk pelestarian budaya lokal, kearifan lokal yang perlu kita pertahankan juga. Untuk literasi sains bisa kita terapkan di bidang pertanian, di antaranya potensi sawah kami yang sangat luar biasa, yang semula pertanian itu 1 tahun bisa hanya 3 kali, dengan literasi sains pengetahuan bisa dengan 4 kali, yaitu dengan model IP 400. Sistem IP 400
Kemudian juga ada program rumah pangan terpadu yang masuk salah satu program ketahanan pangan berbasis keluarga, karena di Perpres 104 kan mewajibkan 20% ketahanan pangan. Kalau kita bingung kadang-kadang hanya untuk JUT dan mitigasi, tapi kami mendesain program ketahanan pangan itu basisnya keluarga. Kalau keluarga kuat, insya Allah nanti masyarakat kuat. Dan ini tidak mudah. Artinya karena berbasis keluarga, seluruh keluarga nanti mendapatkan program ini. Kadang-kadang ada yang menerima hanya biasa-biasa saja, ada yang megah-megah, tapi insya Allah sebagai RKTL kami menggandeng dari PKK untuk RKTL-nya. Kemudian literasi digital, ini salah satu yang membantu kami juga. Kemarin di masa COVID justru ada suatu program yang masuk ke desa Sukodono dari Kementerian Kominfo, juga 2 kali sebagai narasumber kegiatan di Kementerian Kominfo. Nah, dalam rangka literasi digital, dan ini sudah ada terlebih dahulu sebelum saya jadi kepala desa. Artinya saya hanya ingin memulai dari sisi kekurangan. Misalnya penjualan online sudah berjalan di masyarakat, bagaimana mereka menjalankan itu lebih bagus. Kemudian hal-hal apa yang kurang, contohnya tentang manajemen usaha, nanti akan kita stop dengan literasi finansialnya. Karena kadang-kadang orang itu yang penting jualan laris, uangnya banyak, bisa membangun, bisa beli mobil, tapi secara literasi finansial lemah. Maka juga kami menggandeng ada program Babinsa mendampingi UKM. Ini Babinsa kami juga hadir ya, alhamdulillah. Selama 6 bulan atau 3 bulan pelatihan di Korea, kemudian diterapkan. Tidak semua desa mendapatkan program itu. Jadi kalau kita lihat mungkin agak aneh, Babinsa ini kok pendamping UKM, tapi ternyata juga beliau melaksanakan pelatihan, kemudian juga menerapkan di desa dengan menggandeng Bank Jateng. Karena ada hal-hal atau program yang tidak bisa kami biayai karena COVID kemarin, karena Perpres 104, sehingga kami harus menggandeng pihak lain. Kemudian harmonisasi program desa cerdas dengan NPCMDes, karena kemarin saya berkomunikasi dengan Mas Uka apa yang diinginkan dengan kehadiran tim Kementerian Desa. Ternyata hubungannya desa cerdas dengan RPJM desa. Kita ketahui bahwa dalam desa cerdas ini ada 6 pilar. Ada masyarakat cerdas, kehidupan cerdas, lingkungan cerdas, tata kelola cerdas, ekonomi cerdas, dan mobilitas cerdas. Dari masing-masing ini ada yang sebagian sudah akan melaksanakan, ada sebagian yang dalam rencana. Karena program desa cerdas ini gaungnya memang dari tahun kemarin, tapi kenyataannya pada saat ini tanggal 24 bulan Maret ini dari kader digital baru akan melaksanakan pelatihan di Surabaya. Ini kader digital juga ada, sehingga nanti ke depannya harus ada harmonisasi, sinergitas antara RPJMDes dan program desa cerdas. Artinya program desa cerdas bukan mengurangi-urandakan RPJM yang sudah ada, tapi kita sinergikan apa yang perlu disentuh dari 5 pilar tersebut. Nah, ini sebagai gambaran Bapak Ibu, per pilar utama masyarakat cerdas ini ada program pemberdayaan perempuan dengan rumah pangan terpadu. Kami menganggarkan 180 juta untuk 232 KK, yaitu sebuah miniatur pangan yang dilengkapi dengan kolam ikan dari biskuton, tanaman sayur, tanaman buah. Yang tujuan kami adalah untuk membudayakan ataupun menggali budaya tanam, karena sebagian besar masyarakat kami kan petani, tapi dengan pengelolaan lahan itu sudah agak berkurang, kurang bersemangat. Maka harus kami pupuk. Budaya menanam itu perlu ditumbuhkan, dan salah satunya dari program rumah pangan terpadu, termasuk nanti bisa bersinergi dengan program penanganan stunting yang kami namai dengan nama program stunting surga, yaitu cegah stunting berbasis unsur keluarga.
Karena stunting itu merupakan permasalahan nasional, maka kami di daerah khususnya di desa juga harus berkontribusi nyata dalam penanganan. Karena sebagai objek kan warga masyarakat yang ada di akar rumput dengan sasaran anak, kemudian remaja, kemudian keluarga dengan gambaran kegiatan sebagai berikut. Ada program lapangan terpadu, kemudian ada kegiatan untuk anak yaitu posyandu baik pelaksanaan dan sarplasnya, kemudian penyediaan air bersih karena berpengaruh terhadap stunting, adanya pendidikan remaja pranika, adanya kegiatan ibu hamil yang harus kita stimulan baik secara gizi dan juga pengetahuan sehingga akan melahirkan anak-anak yang sehat dan generasi-generasi yang baru. Kemudian ada PAUD holistik integratif yang di dalamnya sudah mencakup bukan hanya stimulan pendidikan, tapi ada gizi, kesehatan, perlindungan, dan juga pengasuhan. Kemudian tata kelola cerdas, dengan adanya teknologi digital ini kami berharap nanti pelayanan desa dan juga informasi ke publik itu bisa lebih maju dari yang dulu-dulu. Salah satunya kami memaksimalkan SID, sistem informasi desa, juga medsos desa lainnya. Karena kalau saat ini kita kurang gaul dengan zaman, artinya tidak mengenal TikTok, kayaknya agak ketinggalan ya. Sehingga perangkat desa kami semua kegiatan itu masuk medsos. Kalau dulu FB, sekarang sudah ada kuno, IG, kemudian YouTube dan TikTok. Sehingga dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat, mohon maaf daripada kami berbusa-busa, masyarakat tidak mudah, tidak bisa mengetahui dengan media sosial ini ternyata sangat efektif. Artinya apapun komentar dan pendapat masyarakat, kita bisa menunjukkan bukti lewat medsos. Salah satu keuntungan dari tata kelola cerdas. Kemudian ekonomi cerdas, pemanfaatan teknologi digital yang sudah berjalan di masyarakat yang sudah kami aturkan tadi. Ini kaitannya dengan potensi-potensi lokal. Seperti mohon maaf yang kami tampilkan di depan salah sebagian. Ada alat TTG, ada Wonogiri kan terkenal dengan mete. Walaupun daerah sini tanaman mete itu jarang, mungkin mengambil dari sebelah dan bahkan saat ini mengambil dari luar Jawa, tapi brandingnya tetap Wonogiri karena Wonogiri sudah terkenal daerah mete. Alhamdulillah teman-teman juga banyak pelaku-pelaku pasar yang sangat luar biasa yang dapat mendongkrak menumbuhkan ekonomi di tingkat desa. Jadi mereka sekali lagi ada terlebih dahulu, ada sudah beberapa tahun yang lalu, dan saat ini keberadaan mereka sangat membantu desa khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan juga mengurangi pengangguran. Kemudian nanti pelatihan pengelolaan usaha berbasis digital, mereka perlu kami sentuh bagaimana manajemen usahanya, sehingga dengan kehadiran Bappenas ini sangat berarti bagi kami untuk kemajuan desa kami, Desa Slogorno. Kemudian manfaat digitalisasi untuk pemasaran produk ini bisa salah satu kemarin ketika pawai budaya kami harus menampilkan apa? Maka kami harus menampilkan potensi desa kami, salah satunya adalah tentang digitalisasi di pemasaran online. Terus ini juga gambaran-gambaran produk-produk yang dipasarkan oleh teman-teman di pasar online. Nah ini untuk produk-produknya, nanti bisa berkunjung ke lapangan karena posisinya juga tidak jauh dari kantor desa. Kemudian yang berikutnya adalah lingkungan cerdas, pilar yang keempat. Dalam lingkungan cerdas ini kami punya permasalahan dari MMD, Musyawarah Masyarakat Desa. Permasalahan yang tertinggi adalah tentang pengelolaan sampah. Maka masuk ke selain RPJMDes kami masuk, RKP sudah masuk, dan alhamdulillah saat ini kami sudah melakukan salah satu pencanangan desa STBM, sanitasi sosial berbasis masyarakat, beberapa bulan yang lalu. Kami tindak lanjutnya kami beri nama Papa Siska. Biasanya yang pinter-pinter
membuat nama ini Pak Camat, Pak. Sehingga saya meniru Pak Camat yang luar biasa. Pak Camat idola itu. Tepuk tangan untuk Pak Camat. Kalau basisnya itu pengelolaan sampah berbasis keluarga. Kalau camatnya gaul berarti unsur desa harus lebih gaul, sehingga dengan pengelolaan ini kami di tahun ini insya Allah juga akan mendapatkan program TPS 3R. Program yang pertama di Kabupaten Wonogiri, karena kabupaten lain sudah mendapatkan, sekaligus insya Allah nanti turun untuk 3 desa, 2 desa 1 kelurahan di tahun 2023, yaitu untuk pengelolaan atau daur ulang sampah. Ini untuk cerdas lingkungannya. Untuk kegiatannya, untuk penanganan sampah berbasis keluarga dengan sistem biopori, dengan ekobrik juga. Terus ini adalah salah satu agenda untuk perencanaan SDGM. Kemudian yang kelima, kehidupan cerdas, peningkatan SDM. Ini salah satu yang menjadi permasalahan bagi kami. Karena masyarakat kami banyak yang perantau, secara indeks pembangunan manusia masih rendah. Biasanya lulus SMP ikut orang tua merantau keluar Jawa. Pendidikan di nomor sekian kan. Nah, ini menjadi PR besar bagi kami, sehingga kami nanti harus kerja keras untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Salah satunya ke depannya paling tidak adanya pendirian PKBN, pusat kegiatan belajar masyarakat, sebagai pendidikan non formal, tapi dari sisi pendidikannya bisa kita naikkan. Dan kami beri program Germas Sadik, Gerakan Masyarakat Sadar Pendidikan, mulai dari pendidikan prasekolah usia dini, kemudian nanti juga yang menjadi permasalahan pendidikan di tingkat lanjut. Juga layanan kesehatan perlu kita tingkatkan, pelestarian budaya perlu kita tingkatkan dalam pilar kehidupan cerdas. Kemudian yang terakhir di mobilitas cerdas ini mulai dengan peningkatan akses, infrastruktur desa, infrastruktur pertanian, ini juga perlu kami tingkatkan, yang nanti akan menjadi salah satu program dalam pilar ke-6 desa cerdas, yaitu mobilitas cerdas. Ini salah satunya untuk irigasi kami, persawahan kami yang punya dengan mobilitas cerdas, infrastruktur di bidang pertanian di salah satu area. Kemudian progres tahapan desa cerdas saat ini yang berjalan di desa Slogorno, sosialisasi program mulai tahun lalu. Kemudian ada asesmen tentang kondisi geografis, sosial masyarakat, perangkat pemerintah termasuk pendukung, aplikasi pendukung, komunitas lokal yang perlu diadakan asesmen atau pemetaan. Kemudian mapping RKD, yaitu dukungan secara fisik. Ruang komunitas digital sudah kami sediakan di lantai bawah, walaupun belum sempurna, termasuk dukungan alat, koneksi internet juga kami sudah ada juga. Kemudian usulan dukungan program dalam RKP Desa 2023, salah satunya adalah pengolahan sampah dan program rumah pangan terpadu. Selanjutnya pemetaan komunitas masyarakat yang nantinya akan diberi semacam pembekalan dan pelatihan juga sudah dilakukan. Dan progres yang terakhir adalah pembentukan ruang komunitas digital desa atau RKDD dengan nama Retno Smart. Mohon maaf karena kami nama desanya Slogorno, sehingga berbagai lembaga itu namanya pakai Retno Bapak. Misalnya Pos Bidu, Retno Sehat, Pos Yandu, ada Retno Sedati dan lain sebagainya. UKM ada Retno Wangi, ada Retno Jaya. Bumdesnya, walaupun bumdesnya masih baru akan beranjak jualan setelah disuli bernama Retno Makaryo. Itu membuktikan bahwa nama kita harus kita bumikan karena nama adalah doa. Kemudian mohon maaf karena ini suatu kehormatan bagi kami dari Bapenas hadir di Desa Slogorno. Kalau boleh kami memberikan referensi ke pemerintah pusat yang menjadi kebutuhan desa. Pertama, fasilitas infrastruktur pemerintah desa, kantor desa, balai desa, satpas lain. Itu kan desa itu kan miniatur negara nih Bapak. Republik Indonesia dan Slogorno statusnya sama, yang beda hanya wilayahnya, hanya
statusnya, tapi sama-sama fasilitas pemerintahnya sekarang dana desa nggak boleh. Nah, kalau boleh kan lebih bagus karena itu sudah sarana yang penting. Mungkin Slogono sudah akan lebih baik dari yang lain karena pada saat yang lalu pas dana desa boleh atau dari anggaran yang lain bisa membangun, tapi kedepannya kalau fasilitas infrastruktur pemerintah ini tidak ada anggaran, kami akan bingung. Dari pemerintah daerah saat ini belum ada, mungkin dari pemerintah provinsi ada pun kecil. Kalau dari pemerintah pusat saya kira sudah lebih bagus karena kita juga level pemerintah walaupun level terbawah, sehingga dari desa, kecamatan sampai ke negara ini infrastruktur pemerintah sangat perlu. Kemudian yang kedua, fasilitas tempat ibadah. Ini juga ada semacam larangan tidak diperbolehkan dari dana desa. Padahal masalah ibadah ini masalah yang penting dan dibutuhkan oleh semua warga masyarakat. Ini yang juga menjadi perhatian bagi kami. Apapun hasilnya, karena itu benar-benar kami dan mungkin mewakili dari sekian ribu desa yang ada, mudah-mudahan dalam bentuk rancangan, terutama dari Bappenas, Kementerian PPR hadir, nanti bisa memberikan sebuah solusi. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan tentunya kami mohon bimbingan, arahan, petunjuk agar program di desa dan program dari tingkat nasional ini bisa saling bersinergi sehingga bisa mencapai suatu kemajuan sebagai salah satu misi kami itu Slogono yang maju, mandiri, sejahtera, beriman dan berbudaya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babinsa yang mendampingi. Tas, dan monogil.